Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari program yang kami buat. Di slide pertama itu ada halaman indeks. Isi dari halaman indeks ada 3, yaitu fungsi navigasi utama aplikasi. 2, terdapat 3 menu, yaitu kelola menu, pemesanan, dan optimasi. Ketiga, ada tahap SPK sebagai Intelligence Phase. Pada halaman pertama ini, yaitu indeks HTML, pengguna disajikan tampilan utama aplikasi. Di sini terdapat 3 pilihan utama, yaitu kelola menu, pemesanan, dan optimasi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi agar pengguna dapat memilih fitur yang ingin digunakan. Dalam konteks sistem pendukung keputusan, bagian ini termasuk dalam tahap intelligence phase, yaitu tahap untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan. Dalam hal ini, bagaimana restoran bisa memperoleh keuntungan maksimal dengan waktu produksi yang terbatas. Jadi, 3 halaman pertama ini berfungsi sebagai dasar pengumpulan dan persiapan data. Dari halaman beranda kita mengenali masalah, dari halaman kelola menu kita membangun model, dan dari pemesanan kita mendapatkan data aktual. Semua inti nantinya akan digunakan dalam proses optimasi di tahap berikutnya. Oke, baik. Berikutnya, pada halaman kelola menu terdapat tiga pokok utama, yaitu input data menu, nama, waktu masak, stok, dan profit. Kedua, data disimpan di local storage. Ketiga, tahap SPK sebagai design phase. Selanjutnya, pada halaman kelola menu, pengguna dapat menginput data menu yang tersedia di restoran. Data yang dimasukkan antara lain nama menu, waktu memasak, dalam menit, jumlah stok, dan profit per porsi. Data ini disimpan menggunakan local storage, sehingga dapat diakses oleh halaman lain. Secara konsep, tahap ini merupakan bagian dari design phase, yaitu membangun model sistem dengan mempresentasikan data yang nyata yang nanti digunakan untuk analisis optimasi. Contoh, saya akan mendemonstrasikan sebagai contoh untuk menginput nama menu, waktu, stok, dan profit. Contohnya seperti sate ayam. Sate ayam mungkin membutuhkan waktu 20 menit untuk proses pembuatan, yang mempunyai stok kurang lebih yaitu 10 dan profit sebesar 20.000. Baik, kita akan di sini tambahkan menu. Nah, sate ayam berhasil diinput. Contoh tabelnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke halaman pemesanan. Nah, pada halaman pemesanan terdapat 4 menu tampilan, yaitu menampilkan menu yang sudah diinput. Kedua, user mengisi jumlah pesanan. Ketiga, menghitung total profit sementara. Keempat, menyimpan data ke local storage. Kemudian, di halaman pemesanan, pengguna dapat mengisi jumlah pesanan pelanggan berdasarkan daftar menu yang sudah dibuat sebelumnya. Aplikasi akan secara otomatis menghitung total harga berdasarkan jumlah pemesanan dan profit per porsi. Data hasil pemesanan ini akan disimpan dan menjadi bagian dari input untuk proses optimasi. Tahapan ini masih berada pada fase desain, karena di sini sistem menyiapkan data aktual yang nantinya digunakan dalam perhitungan keputusan optimal. Contoh, hasil perhitungan di slide. Menu nasi goreng, jumlah 2, profit 15.000, total 30.000. Kedua, ada ayam bakar, jumlah 1, profit 20.000, total 20.000. Ya, bisa dilihat kalau di halaman indeks terdapat optimasi produk, di mana halaman ini adalah halaman utama penerapan konsep linear programming. Inputnya adalah total waktu di dapur, kemudian outputnya total produksi optimal dan profit maksimum. Tahap SPK-nya sebagai choice phase. Nah, bagian terakhir ini yaitu halaman optimasi. Di halaman ini, sistem menerapkan prinsip linear programming untuk menentukan kombinasi produksi terbaik. Pengguna hanya perlu memasukkan total waktu dapur yang tersedia, misalnya 120 menit.
Sistem kemudian akan menghitung berapa banyak menu yang bisa diproduksi untuk mendapatkan profil maksimal tanpa melebihi batas waktu. Misalnya di sini saya menambahkan beberapa pesanan seperti yang bisa dilihat: nasi goreng 1, mie goreng 2, ayam bakar 1, cumi asam manis 3. Kemudian saya akan optimasi dengan total waktu di dapur itu 120 menit. Program akan langsung membaca atau menghitung berapa banyak menu yang bisa diproduksi untuk mendapatkan profit maksimal tanpa melebihi batas waktu. Nah, untuk penjelasan kodenya itu seperti ini. Kode ini adalah inti proses dari optimasi. Pertama, sistem akan menghitung sisa waktu setelah pesanan pelanggan dipenuhi. Kemudian, menu akan diurutkan berdasarkan perbandingan profit per waktu atau profit per minute ratio. Menu dengan rasio tertinggi akan diprioritaskan untuk diproduksi terlebih dahulu. Perulangan dilakukan selama masih ada waktu dan stok yang tersisa. Dengan cara ini, sistem dapat memaksimalkan keuntungan total tanpa melanggar batas waktu dapur. Kemudian, dari hasil optimasi tersebut, sistem berhasil menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Dengan waktu dapur 120 menit, restoran dapat memproduksi seperti pesanan yang terjadi pada saat ini. Hasil ini menunjukkan bahwa linear programming berhasil diterapkan untuk menentukan keputusan optimal berdasarkan batasan waktu dan stok. Nah, kemudian linear programming adalah mencari nilai optimal dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah memaksimalkan profit. Kemudian, kendala dari linear programming adalah waktu dan stok. Tahapan SPK-nya berawal dari intelijen atau identifikasi masalah, desain, pembangunan model dan input data, kemudian choice atau pemilihan solusi optimal. Korelasi antara aplikasi ini dengan modul 4 sangat jelas. Dalam modul 4, linear programming dijelaskan sebagai metode untuk mencari nilai optimal dengan mempertimbangkan kendala tertentu. Di aplikasi ini, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan profit restoran, sedangkan kendalanya adalah waktu masak dan stok bahan. Jadi, keseluruhan aplikasi ini menggambarkan 3 tahap utama dalam sistem pendukung keputusan, yaitu intelijen, desain, dan choice. Sebagai penutup, aplikasi rumah makan ini menunjukkan bagaimana konsep linear programming yang biasanya hanya berupa teori matematika dapat diterapkan langsung ke dalam sistem nyata. Dengan aplikasi ini, manajer restoran dapat membuat keputusan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi waktu. Sekian, terima kasih. Oke, kesimpulan dari keseluruhan, aplikasi ini dirancang sebagai sistem pendukung keputusan atau SPK untuk membantu restoran memperoleh keuntungan maksimal dengan keterbatasan waktu produksi. Tahapannya berjalan sesuai dengan kerangka SPK, Index atau Intelligent Base, yaitu mengenali masalah dan tujuan sistem melalui navigasi utama. Kedua adalah kelola menu sebagai desain base yang membangun model data dengan input menu, waktu, masak, stok, dan profit. Pemesanan sebagai desain base mengelola data aktual dengan pelanggan dan menghitung profit sementara. Ketiga ada optimasi atau choice base yang menggunakan data yang sudah dikumpulkan untuk menentukan kombinasi pesan terbaik yang memberi profit maksimal sesuai batasan waktu produksi. Dengan alur ini, aplikasi ini mampu mengintegrasikan identifikasi masalah, penyusunan model input data aktual, hingga pemilihan solusi yang terbaik. Hasil akhirnya adalah sebuah keputusan optimal yang mendukung manajemen restoran dalam meningkatkan efisiensi sekaligus keuntungan. Baik, kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila ada kurangnya. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.